sebuah kisah yang pernah saya sampaikan, tapi setidaknya membuat kita selalu merenung dalam perjalanan kita berumah tangga. Tentunya kita paham seorang ulama besar yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar. Beliau pernah didatangi seorang laki-laki. Laki-laki datang kepadanya dalam kondisi sedih, lalu mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, saya ini menikah sekian lama, tapi ternyata saya merasa diri saya dipandang rendah dan hina oleh istri saya. Ketika Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mendengar laki-laki ini curhat menceritakan masalahnya, bahwasanya dia dipandang hina, dipandang rendah oleh istrinya selama puluhan tahun dia menikah bersama dengan keluarganya, maka Sufyan Ats-Tsauri itu diam sejenak. Maka Sufyan Ats-Tsauri lalu berkomentar, apakah dulu niatmu ketika menikah disebabkan karena ingin mencari kehormatan dan nasab? Maka pada saat itu laki-laki tersebut terdiam, lalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan mengatakan, benar, saya dulu ketika menikah niat saya supaya nasab saya dan kehormatan saya itu menjadi lebih mulia dengan menikahi perempuan yang saya pandang memiliki nasab yang lebih tinggi daripada saya. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, maka itulah yang kamu dapatkan dari sebuah niat yang salah. Orang yang menikah karena nasab, orang yang menikah karena kehormatan, maka sesungguhnya mereka akan diuji dengan kehinaan. Maka ketika laki-laki itu mendapatkan jawaban yang tepat dari apa yang dijawab oleh Sufyan Ats-Tsauri, ada seorang temannya Sufyan Ats-Tsauri namanya Yahya, lalu bertanya sama Sufyan Ats-Tsauri, wahai Sufyan Ats-Tsauri, kenapa engkau bisa menjawab tepat persoalan yang disampaikan laki-laki itu? Perhatikan jawaban Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri lalu mengatakan, iya, kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena berawal dari kisah nyata yang menimpa kepada keluargaku. Aku punya dua kakak, namanya Muhammad dan Imron, dan adik saya bernama Ibrahim. Saya anak yang ketiga, nama saya Sufyan. Kakak pertama Muhammad, yang kedua Imron, yang ketiga Sufyan, yang keempat Ibrahim. Maka saya mendapati kakak tertua saya ketika menikah, tidak ada niat yang dia miliki ketika menikah, kecuali dia sering berkata di dalam rumah, aku akan menikahi seorang wanita yang mengangkat martabatku dan mengangkat nasabku. Dan dia menemukan wanita itu. Dan ketika dia sudah menikah dengan wanita itu, sekian lama dia menikah diuji dengan kehinaan. Dia dihinakan oleh istrinya, dihinakan oleh keluarga istrinya, dan itulah yang beliau dapatkan sepanjang hidupnya berkeluarga. Aku punya kakak yang kedua yang bernama Imron. Maka anak kakakku yang kedua pun sama. Ketika dia menikah, dia berkata di dalam rumah, aku akan menikah dengan wanita yang bisa memberikan aku kekayaan dan kecukupan. Dia mencari perempuan yang kira-kira bisa mengangkat derajatnya dalam masalah rezeki dan finansial. Ketemu. Dan ketika menikahinya, maka akhirnya kakakku yang kedua Imron diuji dengan kefakiran. Akhirnya dia bercerai dengan istrinya, akhirnya pisah, dan istrinya mengambil semua harta yang telah dikumpulkan oleh kakakku Ismail, maka Imron, sehingga akhirnya kakakku Imron ini jatuh miskin. Maka pada saat itulah aku tidak ingin menikah, kecuali ingin menikah semata-mata karena Allah semata, dan aku memilih agama yang terbaik pada seorang wanita yang aku menikahinya, dan dia menikah karena Allah dan menikah karena agama. Lalu beliau mendapatkan tiga. Beliau mendapatkan kehormatan, yang kedua beliau mendapatkan kecukupan dan kekayaan, dan yang ketiga beliau mendapatkan akhlak terbaik dari istrinya. Ini penting sekali, kita harus selalu sadari. Kenapa? Dari kisahnya Sufyan Ats-Tsauri kita tahu, kalau kita dalam keluarga kita bermula pada sesuatu niat yang salah, maka berantakan apa yang sedang kita jalani di dalam hidup rumah tangga. Yang menikahi hanya karena pesona kecantikan, hati-hati. Bisa jadi hari ini kita sedang dilanda dengan banyak keresahan, karena mungkin menikahnya kita karena alasan kecintaan kepada pesona. Siapapun di antara
yang hadir di sini dulu ternyata nikahnya punya niatan-niatan yang kita niatkan tidak sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, maka semoga kita segera bertaubat. Kenapa? Karena hidup rumah tangga kita tergantung pada start pointnya, dan start point itu terletak kepada kemurnian dan keikhlasan kita di dalam pernikahan.